Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen layanan TI ya. Jadi manajemen layanan TI atau biasa kita sebut dengan IT Service Management merupakan suatu praktik perencanaan, penerapan, pengelolaan, dan pengoptimalan layanan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah praktek perencanaan, penerapan, pengelolaan, dan pengoptimalan layanan teknologi informasi. Kita ketahui bersama bahwa IT itu tidak hanya terbatas pada hardware saja, melainkan software juga, kemudian infrastrukturnya, itu juga termasuk ke dalam domain IT gitu ya. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus lihat dulu frameworknya gitu teman-teman ya. Jadi framework dari ITSM ini ada beberapa poin yang harus kita lihat gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah service strategy, kemudian yang kedua adalah reports and dashboard, kemudian yang ketiga adalah continuous service improvement. Service strategy itu apa? Service strategy itu merupakan strategi berkaitan dengan layanan-layanan yang akan di-provide gitu ya oleh perusahaan maupun instansi. Kemudian ada reports and dashboard. Apa sih reports and dashboard? Jadi ini adalah bagian dari monitoring gitu ya. Monitoring berkaitan dengan layanan-layanan yang telah disediakan oleh perusahaan maupun instansi. Kemudian yang selanjutnya adalah continual service improvement. Jadi layanan-layanan tersebut tidak hanya stuck di situ saja gitu ya, melainkan ada pengembangan-pengembangan di sana. Jika misalkan ada pelayanan yang berhubungan dengan eh, dengan software gitu ya, apakah ada penambahan fitur atau tidak gitu, seperti itu teman-teman ya. Yang di atas ada service request management di sini teman-teman. Jadi ada manajemen request service gitu ya, yang berhubungan dengan ticketing gitu ya, ticketing eh, dari pegawai yang membutuhkan layanan tertentu gitu ya. Kemudian ada insiden manajemen, misalkan ada suatu celah keamanan gitu ya yang dieksploitasi oleh hacker, bagaimana cara kita menanggulanginya gitu teman-teman. Ada problem management, ini mungkin lebih umum ya, lebih umum, skupnya tidak terlalu sempit gitu ya. Kemudian ada issues management, ada change management, bagaimana kita mengubah dari satu layanan ke layanan yang lain. Kemudian ada aset manajemen di sana. Bagaimana kita mencatatkan setiap aset-aset yang diberikan oleh instansi-instansi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat tujuan utamanya adalah menyediakan penerapan, pengoperasian dan pengelolaan optimal setiap sumber daya teknologi informasi untuk setiap pengguna di seluruh perusahaan gitu ya. Itu tujuan utama dari IT Service Management. Pengguna dapat mencakup pelanggan, karyawan, atau mitra bisnis. Sumber daya TI dapat mencakup perangkat keras, lunak, aset komputasi apapun seperti komputer laptop, aplikasi perangkat lunak, solusi penyimpanan cloud, dan juga server virtual. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tujuan utama dari ITSM. Kemudian ada beberapa di sini ada proses dan praktik ITSM, tadi sudah saya jelaskan di awal gitu ya, di framework di atas. Ada manajemen insiden, kemudian ada manajemen masalah, ada manajemen perubahan, ada manajemen konfigurasi, ada manajemen permintaan layanan, ada katalog layanan. Jadi sebaiknya adalah layanan-layanan tersebut dibikin katalog gitu ya teman-teman ya. Jadi apa saja sih layanan-layanan yang memang disediakan oleh sebuah divisi gitu ya di bawah yang membidangi IT service management, seperti itu teman-teman. Ada manajemen pengetahuan, ini juga penting teman-teman ya. Kemudian manajemen tingkat layanan, ada meja layanan TI, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa framework. Selain tadi saya menjelaskan di ITIL, di sini ada DevOps, kemudian ada COBIT, kemudian ada ISO IEC 20.000 gitu ya. Ada kerangka kerja operasi Microsoft. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mangga nanti teman-teman silahkan dicek di Google gitu ya. Kira-kira kalau misalkan ada yang ingin lebih diperdalam apa sih sebetulnya itu COVID gitu ya.
kemudian apa sih itu ISO YC 20000, kemudian MOF, apa sih maksud-maksud dari kerangka kerja ini, silahkan nanti teman-teman coba googling dulu ya. Kemudian di sini ada beberapa jenis service provider. Yang pertama adalah tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3 ya. Tipe 1 ini merupakan service provider yang tertanam dalam unit bisnis gitu. Ya, misalkan di suatu divisi ada unit bisnis yang berhubungan dengan IT Service Management. Nah, lingkup kerjanya hanya di dalam divisi itu saja gitu teman-teman. Kemudian ada juga self-service unit, merupakan internal service provider yang menyediakan service TI bersama ke lebih dari satu unit bisnis teman-teman. Ya, misalkan di bidang yang membidangi atau entitas yang membidangi IT Service Management dari divisi A itu bisa dipekerjakan dalam tanda kutip ya di divisi B, kemudian divisi C, itu bisa gitu ya. Itu yang disebut dengan self service unit teman-teman. Kemudian ada juga tipe 3 external service provider, merupakan service provider yang menyediakan service TI kepada pelanggan eksternal. Misalkan di perusahaan A itu dia memiliki divisi yang membidangi IT Service Management. Nah, dia bisa dipekerjakan kembali gitu ya di luar entitas dari perusahaan tersebut gitu ya. Bisa dari government, kemudian dari bisnis dan lain sebagainya. Itu untuk yang tipe 3, teman-teman. Ya. Di sini ada beberapa framework yang terkenal gitu ya dengan IT Service Management. Di sini ada MOF, ada OBM, ada USM, kemudian ada Universal Service Management Body of Knowledge, kemudian VRSM, kemudian YASM dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Di sini juga tadi sudah saya jelaskan, kemudian ini ada beberapa framework berkaitan dengan ITIL. Baik, mungkin itu dulu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa minta bantuannya banget teman-teman untuk like, kemudian komen, kemudian subscribe, biar aku bikin videonya makin lebih cepat dan juga makin lebih semangat teman-teman. Makasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.